Salam sukacita bagimu, saudara dan saudariku seiman. Tidak ada manusia yang luput dari rasa takut. Hal ini dikarenakan takut adalah salah satu jenis emosi manusia yang mendasar dan kuat. Selain berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia, karena takut akan membuat seseorang lebih berwaspada terhadap situasi atau sesuatu yang dianggap berbahaya baginya, rasa takut juga bisa berdampak negatif, bahkan merugikan. Semua itu tergantung dari faktor pemicunya. Misalnya, kejujuran. Kadangkala ada orang yang takut untuk jujur, baik dalam perbuatan maupun perkataannya. Betapapun kejujuran itu merupakan suatu hal yang sangat baik. Alasan yang ada di balik ketakutan semacam ini tentu beragam. Tetapi yang paling dominan adalah kejujuran itu tidak mudah diterima dengan baik sebab sering menyakitkan. Terutama bila kejujuran itu menyangkut sesuatu yang kalau dinyatakan secara jelas dan tegas dapat mengganggu kenyamanan atau keamanan yang telah ada. Maka kejujuran kerap disembunyikan di balik balutan ketakutan. Apakah ketakutan demikian perlu dipertahankan? Tentu saja tidak. Tetapi dalam kenyataannya kita amat lazim melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara dan saudariku seiman, beberapa hari terakhir dalam sepekan ini, warta Injil yang diperdengarkan kepada kita lebih banyak mengemukakan panorama kehidupan para murid Yesus. Dan Injil hari ini yang berasal dari Injil Matius, bab 10 ayat 24 sampai dengan ayat 33 juga masih mempertahankan fokus yang sama. Yesus kembali berbicara soal pemuritan, khususnya resiko menjadi muridnya. Sebagaimana telah disinggung dalam renungan-renungan harian terdahulu, seorang murid Yesus akan mengalami banyak kesulitan dalam perutusannya. Salah satu kesulitan itu adalah menerima penolakan yang tentu saja berpotensi melahirkan ketakutan dalam diri. Adapun ketakutan yang dititik beratkan oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah takut untuk berkata jujur bahwa dirinya adalah seorang murid Yesus. Para murid Yesus seringkali berurusan dengan ketakutan semacam ini di dalam perutusannya. Mengapa? Sebab di saat berkata jujur perihal identitas mereka, mereka akan dijauhi hingga dimusuhi dalam pergaulan. Keberadaan diri mereka sebagai murid Yesus dilihat dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan yang telah ada. Sehingga mereka lebih memilih untuk bermain aman dengan cara menyembunyikan semua tampilan asali mereka sebagai murid Yesus. Perkataan dan perbuatan mereka direkayasa agar semata-mata hanya tertuju untuk menyenangkan hati orang-orang di sekitar. Dan tentu saja keadaan demikian lebih merupakan suatu kepura-puraan. Berbohong demi kebaikan, suatu pernyataan ambigu yang sering kita temukan dan juga kita gunakan. Maka Yesus berujar secara tegas kepada para muridnya bahwa manakah
yang harus mereka takuti. Dia yang cuma bisa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa? Ataukah Dia yang berkuasa penuh untuk membinasakan tubuh dan jiwa sekaligus? Pilihan paling tepat jelas ada pada pilihan yang terakhir. Dan yang bisa berdikdaya untuk berbuat seperti itu, membunuh tubuh sekaligus jiwa, tentu cuma Allah sendiri. Dengan demikian, para murid Yesus harus berkata jujur akan semua kebenaran yang mereka ketahui. Perbuatan mereka tidak perlu dimodifikasi sesuai dengan selera orang, tetapi mereka harus tampil apa adanya. Burung pipit saja diperhatikan oleh Allah. Rambut di atas kepala saja diperhitungkan secara saksama oleh Allah. Lantas, mengapa takut bahwa hidupnya tidak diperhatikan dan diperhitungkan oleh Allah? Hidup seorang murid Yesus amat berharga, asalkan ia berani untuk mengakui di depan manusia bahwa Allah adalah Bapanya. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, hiduplah dalam kejujuran dan jangan sekalipun bersikap oportunis. Bangunlah kepercayaan diri dan teguhkanlah iman kita bahwa Allah selalu membimbing kita dalam perutusan sebagai murid Yesus. Bersembunyi di balik kebohongan karena takut dimusuhi atau dijauhi, sebenarnya menunjukkan bahwa diri kita belum siap untuk diutus. Untuk memajukan pewartaan kebaikan Allah. Allah butuh pejuang dan bukan pengecut. Karena itu, di manakah posisi kita saat ini? Pejuang atau pengecut? Tuhan memberkati kita sekalian.